Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwat iman jemaah Majelis Tafsir Ulin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 142 halaman 167. Al-A'raf ayat 142. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang Bani Israel setelah Allah selamatkan mereka melalui Nabi Musa alaihi salam, kemudian mereka sampai ke sebuah daerah di mana di situ masyarakatnya itu menyembah asnam, menyembah patung berhala. Tiba-tiba mereka pun meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung-patung seperti yang mereka sembah. Nah, seringkali manusia itu seperti itu. Ketika manusia itu diuji oleh Allah dengan musibah-musibah, dengan kesulitan-kesulitan, mereka itu dekat dengan Allah. Mereka banyak berdoa meminta kepada Allah. Tapi ketika Allah angkat kesulitan, Allah ganti musibah itu dengan nikmat, biasanya manusia itu lupa diri. Biasanya manusia itu mendadak yang tadinya taat menjadi maksiat, yang tadinya mengesahkan Allah malah mensekutukan Allah. Nu tadina rajin ke masjid geus beunghar, geus jadi pejabat sok poho ke masjid gitu. Itu biasanya manusia begitu. Makanya banyak atau lebih banyak orang itu keimanannya lebih bagus ketika diuji dengan kesulitan ketimbang ketika diuji dengan kenikmatan. Dan luar biasa orang-orang yang diberikan kenikmatan tetapi masih istiqomah di dalam menjaga keimanan dan ketaatan. Nah, di ayat 142 ini Allah berfirman dan wa'adna. Wa'ada itu janji, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Dan kami janjikan, kami di sini adalah Allah. Jadi Allah berjanji Musa kepada Nabi Musa alaihi salam salasina 30 lailatan malam. Tentu di sini bukan berarti siangnya tidak termasuk gitu. Jadi kalau disebut malam itu biasanya otomatis siang itu terbawa. Berbeda apa? Berbeda nih. Terkadang kalau disebut dengan hari, malamnya enggak terbawa. Saya tinggal di Jakarta 1 hari, mungkin malamnya nggak terbawa. Nah, tapi kalau disebut malam biasanya harinya terbawa. Nah, jadi Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk menghadap Allah itu awalnya 30 hari 30 malam.
wa atmamnaha wa dan atmamnaha. At-tamim itu sempurna, dan kami sempurnakan 30 hari 30 malam itu bi asrin 10 hari, berarti jadi 40 hari gitu Pak. Patamma maka sempurnalah miqatu. Miqat itu waktu Pak. Dan sempurnalah waktu yang dijanjikan Rabbihi Rabbnya arba'ina 40 lailatan ya. 40 hari 40 malam. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini mirip dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diisrokan dan dimi'rajkan itu. Di mana Nabi Muhammad kan pada saat itu bisa berdialog ya, berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Sekalipun menurut para ulama Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah pada saat itu. Termasuk Nabi Musa pun diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah. Tetapi Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah. Dalam banyak hadis keterangan manusia ya, orang beriman itu baru bisa melihat Allah itu nanti di akhirat. Itu pun yang masuk surga gitu. Yang masuk surga karena kenikmatannya melihat Allah itu merupakan kenikmatan yang terbesar itu Pak. Nah, untuk apa itu Allah menjanjikan Nabi Musa bertemu dengan Allah itu? Jadi jauh sebelumnya bahwa Nabi Musa itu menginginkan diberikan oleh Allah itu sebuah kitab ya, kitab suci seperti yang pernah diberikan kepada nabi sebelumnya, katakanlah Nabi Daud. Allah anugerahkan kepada Nabi Daud itu kan Zabur itu. Nah, Nabi Musa itu menginginkan itu Pak, memohon kepada Allah agar diberikan kitab suci. Nah, ini menunjukkan bahwa mukjizat berupa kitab suci itu sebetulnya jauh lebih besar, lebih istimewa bila dibanding dengan mukjizat yang sifatnya fisik. Cuman dikarenakan manusia itu otaknya otak materi gitu. Umumnya kan manusia itu otaknya otak materi, materialisme. Maka manusia itu biasanya lebih menganggap lebih menganggap hebat mukjizat yang sifatnya materi. Coba saja kalau ditanya kepada manusia, lebih besar mana mukjizat antara tongkatnya Nabi Musa dengan kitab Taurat? Pasti manusia akan memandang tongkat Nabi Musa yang lebih besar gitu. Atau manusia ketika ditanya lebih besar mana mukjizat Al-Quran dengan mukjizat Nabi Muhammad bisa membelah bulan, pasti akan mengatakan yang lebih itu yang membelah bulan. Nah, itu sebuah bukti bahwa manusia itu otaknya otak materi Pak. Begitu pula ketika hari ini nih datang dua calon pemimpin nih. Yang satu nawarkan bagaimana memperbaiki ini pemikiran ataupun kualitas ruhaniah masyarakat Indonesia, dengan pemimpin yang menawarkan
lapangan kerja. Pasti manusia akan memilih pemimpin yang menawarkan lapangan kerja, Pak. Karena otaknya kan otak materi tadi gitu. Jadi lebih dikedepankan yang materialistis ketimbang yang sifatnya ruhaniyah. Nah, jadi pada saat itu Nabi Musa itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah, bahkan berbicara langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu kan salah satu gelarnya itu Kalimullah. Nabi Muhammad pun Kalimullah. Karena tidak semua nabi, Pak, diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah. Waqala, dan berkatalah Musa, Nabi Musa alaihi salam, li, kepada akhi, saudaranya. Akhun itu, Pak, akhun, saudara laki-laki. Ini kan banyak silang pendapat lah, ada silang pendapat di kalangan umat Islam. Apakah Nabi Musa itu saudaranya atau Nabi Musa itu ini keponakannya? Nabi Harun itu saudaranya atau keponakannya? Jadi Al-Quran kan mengatakan itu akhun gitu. Akhun itu saudara laki-laki, saudara kandung. Jadi berkatalah Nabi Musa li akhihi, kepada saudara laki-lakinya. Siapa? Harun, Nabi Harun alaihi salam. Nah, Nabi Harun itu kakaknya apa itu? Kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Cuman saya belum mendapati apakah beliau dengan Maryam itu siapa yang lebih dulu gitu. Apakah Maryam dulu atau Harun dulu gitu. Kemarin kan pernah kita sampaikan tuh bahwa Amir bin Qais, bapaknya dan ibunya waktu itu kan punya anak tuh. Yukabad tuh punya anak Maryam itu. Anak perempuan tuh Maryam. Kemudian anak laki-lakinya Harun. Namun ketika Harun itu lahir, itu belum ada aturan istana bahwa siapa yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh, itu belum ada aturan itu. Aturan itu berlaku atau dibuat ketika Nabi Musa dikandung, dilahirkan itu. Jadi berpesanlah, berpesan, beramanah gitu Nabi Musa kepada Nabi Harun itu. Kan jauh sebelumnya Allah itu meminta kepada Allah agar Nabi Musa itu diberikan teman oleh Allah, pendamping oleh Allah untuk berdakwah menghadapi Fir'aun. Meminta kepada Allah agar Harun itu dijadikan pendampingnya. Nah, kemudian Allah pun mengangkat Harun sebagai pendampingnya, dan pada saat itulah Harun itu diberikan SK oleh Allah sebagai seorang nabi itu, Pak. Karena sama-sama berdakwah. Jadi kalau dalam Al-Quran boleh dikatakan yang dominan itu kisah Nabi Musa. Itu bukan berarti Nabi Harun tidak berperan, Pak. Bukan berarti Nabi Harun tidak berdakwah. Beliau berdakwah. Karena Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menjadi pendampingnya. Nabi Musa itu kan Nabi Harun kan cerdas, kemudian lembut, kemudian fasih, fasih dalam berbicara gitu. Baguslah dalam menata, ya, menata bahasa itu bagus.
Karena Nabi Musa meminta untuk menjadikan Harun sebagai pendampingnya gitu. Nah, apa amanah Nabi Musa kepada Nabi Harun ketika beliau hendak bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam? Itu kalau dalam ayat lain disebutnya itu di Bukit Tursina, itu di Bukit Waturi Sinin itu. Dalam artian itu watin wa zaitun wa turi sinin, ya, Bukit Tur itu. Tur itu ini Pak, gunung yang penuh dengan pepohonan, itu disebutnya Tur. Kalau gunung yang penuh dengan bebatuan disebutnya Jabal gitu. Di Mekah mengarang Jabal Unggul Pak, Jabal Uhud, Jabal Gobes, Jabal Magnet, Jabal gitu di Mekah. Jabal Rohmah itu di Mekah karena batu. Tapi kalau At-Tur itu gunung yang banyak pepohonan. Karena memang Sam itu kan negeri yang banyak pepohonan, subur Pak. Sam itu. Nah, pesannya itu ukhlubni. Khalifah ukhlub itu Pak. Salah satu makna khalifah itu adalah ganti gitu. Gantikanlah aku gitu. Atau gantikanlah tugasku. Atau makna lain wakil. Jadi Nabi Harun itu sebagai wakil daripada Nabi Musa untuk kaumnya gitu. Terlebih-lebih di saat Nabi Musa itu sedang bepergian gitu. Dan terlebih khusus pada saat beliau bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina 40 hari 40 malam itu. Di ukhlubni fi qaumi, wakililah aku, gantikanlah aku dalam berdakwah kepada kaumku, dalam mengurusi kaumku. Wa asli, asli itu islah itu. Perbaikilah mereka atau berbuat baiklah kepada mereka. Dalam arti berbuat baik itu ya itu, ajaklah mereka mentauhidkan Allah, ajaklah mereka beribadah, itu berbuat baik. Cuman ya tadi lagi-lagi orang disebut berbuat baik di kita lamun sok merean duit gitu, karena kan otaknya otak materi teh. Jarang ada orang lamun memberikan nasihat lalu dikatakan si eta mani baik pisan, jarang. Nu aya masih eta mah gandeng pisan sama matahan wae gitu. Jadi berbuat baik itu bukan hanya materi, non materi itu berbuat baik. Wala, dan janganlah tatabi, engkau mengikuti sabilal mufsidin. Nah, itu tiga pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu kepada Nabi Harun. Satu, mewakilinya. Yang kedua, perbaiki atau berbuat baik kepada kaum Bani Israel. Yang ketiga, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang rusak gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa di kalangan Bani Israel pada saat itu sudah muncul, sudah nampak orang-orang yang nyeleneh, yang aneh, yang bikin kerusakan. Salah satunya adalah tadi di ayat 138 meminta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan patung untuk mereka sembah. Salah satu kerusakannya itu terbesar itu Pak. Di orang kadang lamun dipanggilkan patung di GBI sih kan aratoheun orang GBI itu. Sebagian mungkin aratoheun gitu. Wah, cenah di GBI dibangun patung dengan anggaran 50 miliar. Sebagian pasti anu atoheun eta.
Mungkin GBI lamun aya patung 50 miliar bakal rame, terkenal komplek kurang bakal maju. Karena pasti ada sebagian orang begitu, jarang mungkin berpikir ini bagaimana nih kaitannya dengan akidah gitu. Apakah tidak akan merusak akidah generasi gitu. Walamma ketika jaa datang Musa, Nabi Musa alaihissalam, li kepada miqatina. Jadi miqat lamun di dalam ibadah haji kan ada miqat itu. Ada miqat Yamani gitu, miqat Yalamlam. Jadi li miqatina, jadi pada waktu, pada tempat yang dijanjikan kepada kami, yang kami janjikan gitu. Pada waktu dan tempat yang kami janjikan. Mana tempatnya itu? Ya Bukit Tursina itu. Kapan waktunya itu? Atau berapa lama waktunya itu? Itu 40 hari 40 malam tadi. Wa kallamahu, dan Allah berbicara. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya yaitu Allah mengajak berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Wah, iya tuh nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan saja Allah Sang Maha Pencipta mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Walaupun Nabi Musa tidak bertemu melihat Allah secara langsung gitu. Atau bisa tuh Pak. Qala berkata tuh. Siapa yang berkata? Nabi Musa. Rabbi wahai Rabbku arini. Tolong nampakkan dirimu kepadaku, atau perlihatkanlah kepadaku. Arini itu ro'a itu melihat. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, angdur supaya aku bisa melihat ilaika kepadamu. Nah pada saat itu para ahli tafsir mengatakan Nabi Musa berkata seperti itu karena saking rindunya kepada Allah. Allah yang selama ini selalu memberikan pertolongan kepada Nabi Musa. Allah yang selama ini selalu hadir, terutama ketika Nabi Musa menghadapi kesulitan-kesulitan. Kan tuh jauh sebelumnya banyak tuh mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tapi semua itu Nabi Musa kan belum pernah melihat Allah, zat yang memberikan pertolongan itu. Kayak beginilah Pak, umpamanya ini di teras rumah kita, tiap malam ada yang nyimpen duit 1 juta atau gede-gede. Unggal muka panto aya duit 1 juta gitu. Unggal muka panto penting teh aya duit 1 juta gitu. Terus itu Pak, pan penasaran kita teh gitu. Kita sahanya nuneun duit unggal penting 1 juta teh. Pasti kan ingin bertemu itu Pak. Nah Nabi Musa pun kan ketika menghadapi Fir'aun, para tukang sihir, Allah berikan mukjizat. Banyak tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa itu belum pernah melihat Allah itu. Maka Nabi Musa ini bukan tidak sopan nih, bukan berarti Nabi Musa tidak sopan atau tidak bersyukur. Sebagai bentuk kerinduan Nabi Musa kepada Allah yang selama ini selalu memberikan pertolongan. Qala, Allah berfirman, menjawab, lan taroni. Ini menggunakan lan ini Pak. Di dalam Al-Quran itu ada lam itu artinya belum, ada la
tidak. Ada lan, sekali-kali tidak gitu. Ini lebih kuat lan itu. Jadi lantaroni, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Ini dalil tegas nih bahwa Nabi Musa itu memang bertemu Allah tapi tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah dan tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia, Pak, di dunia nih. Beda lagi dengan di akhirat. Kalau di akhirat apa yang mustahil di dunia tidak mustahil. Apa yang dilarang di dunia diperbolehkan. Kan di surga, di akhiratnya di surga. Walakin akan tetapi nih kata Allah nih. Jadi dalam rangka nih membahagiakan atau ngubaran, bahasa Sunda nama ngubaran, ngabengberahkeun. Dalam rangka ngabengberahkeun Nabi Musa, Allah katakan akan tetapi ungdur, lihatlah. Ini ungdur, melihat dengan mata lahir, Pak. Kan aya ungdur gitu. Kemudian ada basir. Basir itu kan melihat dengan mata batin. Ungdur, lihatlah olehmu ilal jabali, kepada gunung. Gunung batu ini, gunung batu. Fa in istaqarra, fa in maka jika istaqarra, mustaqarru wa mata'un. Istaqarra itu tetap. Maka jika gunung itu tetap diam, tidak bergeser, tidak berubah gitu, tidak bergerak, maka nahu dari tempatnya, fasaufa, maka nanti taroni, engkau akan bisa melihat aku. Di wahai Nabi Musa, Musa gitu. Kan ini Allah yang berbicara. Wahai Musa, cobalah engkau lihat kepada gunung itu gitu. Jika engkau melihat gunung itu tidak bergeser gitu, tidak berpindah dari tempatnya, posisinya, keadaannya masih seperti sedia kala, seperti semula gitu, maka engkau akan bisa melihat aku. Falamma, maka ketika tajalla, tajalla itu tajalli gini. Namun dalam dunia tasawuf itu ada istilah takhalli, tajalli gitu. Tajalla itu menampakkan. Maka ketika Allah itu menampakkan, ya falamma tajalla rabbuhu, ketika Rabbnya itu menampakkan lil jabali, kepada gunung. Jadi Allah tidak menampakkan diri secara langsung, tetapi Allah menempatkan dirinya pada gunung. Ja'alahu, Allah jadikan gunung itu dakka, itu hancur lebur itu, Pak. Banyak ulama yang mengatakan mendadak gunung batu itu hilang itu, Pak, lembur itu menjadi debu. Kenapa kok Allah itu mengajak Nabi Musa itu menunjukkan kemahakuasaannya itu melalui gunung? Logikanya sederhana, Pak, begini. Itu kan gunung batu itu, Pak, gunung batu yang dalam otak kita kan sudah tahu keras gitu, Pak, gede gitu. Lamun dipindahkan ke hese gitu, ditampol ke hese gitu, Pak. Tetapi ketika Allah itu tajalli di atas gunung itu mendadak jadi debu gitu, Pak. Komo lamun ka Nabi Musa gitu, sosok manusia yang letih kan gitu, Pak, terus rapuh kan gitu. Kan manusia dibandingkan dengan gunung kan manusia matu
Atuh kasolok seeutik manusia babari baret babari getihan kan gitu. Nah gunung saja hancur apalagi manusia gitu. Nah maka pada saat itu lawakharro, dan tersungkurlah Nabi Musa alaihissalam soiko. Ada yang menafsirkan soiko itu pingsan gitu Pak. Ada yang menafsirkan soiko itu soik itu kan petir gitu Pak, petir itu bagaikan tersambar petir gitu. Bahkan yang pingsan itu bukan hanya Nabi Musa waktu itu Pak, kan bersama Nabi Musa itu ada tuh orang-orang Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Musa, kalau tidak salah jumlahnya 70 orang Pak, 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk menghadap Allah di Bukit Tur Sina 40 hari 40 malam. Itu semuanya pingsan itu Pak, pingsan. Sehingga di situ dikatakan pada saat Nabi Musa itu siuman, beliau kaget, beliau panik karena melihat orang-orang yang dibawa oleh Nabi Musa itu pingsan. Ini bagaimana kalau mereka itu mati? Kan kalau namanya pingsan dengan mati itu kan mirip Pak. Kalau tahu pingsan mungkin tidak terlalu panik. Tapi kalau belum tahu bahwa itu pingsan, kumaha lamun maut gitu kan. Nabi Musa bingung itu bagaimana kalau mereka mati, nanti apa yang mesti saya katakan kepada kaumku, orang-orang yang mengikutiku semuanya mati gitu. Tapi tak lama kemudian dengan izin Allah, setelah Nabi Musa berdoa, mereka pun siuman. Jangankan mereka, Nabi Musa sendiri tidak bisa melihat Allah, apalagi mereka gitu. Nah mestinya nih orang-orang Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa pada saat itu kan mestinya dengan adanya peristiwa itu keimanan mereka menjadi bagus. Atau mestinya ketika mereka bisa melihat laut itu bisa terbelah dulu gitu kan, sebelum selamat itu kan laut terbelah, itu mestinya keimanannya menjadi lebih bagus gitu, muncul urang gitu atau kurang rongkah kumaha atau Pak mujizat dilemparkan tongkat laut terbelah, wah aheng mencek bahasa ieu aheng bisa ketemu mujizat ya. Tapi gitu manusia begitu. Falamma maka ketika afaqo itu sadar. Ketika Nabi Musa siuman sadar. Qala Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tubtu aku bertaubat kepadamu. Tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa ana dan aku ini awwalul mu'minin, orang yang pertama kali beriman. Ini doa ini apa nih? Bagus dihafal, bagus dibaca oleh kita. Jadi lamun tas berbuat dosa gitu nya, atau pernah mungkin tanpa sadar gitu kan, calutak gitu tersopan ke Allah gitu. Ya tersopan ke Allah tuh pamantai menganggap bahwa ini jak urang teh. Gitu lah. Lamun eueuh si eta cenah. Sigana moal meunang duit gitu. Itu kan tersopan ke Allah itu teh. Padahal kan duit itu dari Allah bukan dari si eta, bukan. Cuman orang kan itu kata-kata itu menafikan bahwa nikmat itu dari Allah. Lamun eueuh si eta sigana bakal rugi cenah. Emangna anu bisa nguntungkeun jeung ngarugikeun si eta gitu. Nah mestinya itu teh kita teh mohon ampun. Apa doanya itu? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah hampura abdi.
Subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertaubat mohon ampun kepadamu, wa ana awwalul mu'minin. Ya Bapak sekali ngarehap gitu. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. 144. Qala, berkatalah Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku istofaituka. Ini tiga kata digabung Pak. Istofa tu itu anak, itu saya, ka itu engkau. Istofa itu sering kita Mustafa, ya Habibi Mustafa, orang pilihan. Jadi wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau ala nasi, atas manusia, birisalati, dengan risalahku. Manusia pilihan engkau ini dibanding manusia-manusia yang lain. Wabikalami, dan juga dengan ucapanku. Dengan berbicara langsung Allah kepada Nabi Musa, itu menunjukkan Nabi Musa itu sangat istimewa, itu Pak, sangat istimewa. Tuh tong boro-boro diajak bicara ku Allah Pak. Lamun Bapak ayeuna diajak bicara ku Prabowo, wah mun teu heboh sa Kabupaten Bandung. Atau Bapak dagang tempena dibeli ku Prabowo, mun teu laku isukna Grapata. Eta cacakan ku Prabowo komo lamun ku Allah atuh. Fahud, maka ambillah ma'ataituka, apa, maksudnya apa di sini kan maknya lil asyan, maksudnya kitab, ambillah kitab, ataituka yang aku berikan kepadamu, wakun, dan jadilah engkau minas syakirin, orang yang pandai bersyukur. Diingatkan itu sekalipun salafal Nabi dengan adanya dua nikmat yang sangat besar tadi. Pertama adalah nikmat risalah kenabian, yang kedua diajak berbicara langsung oleh Allah. Allah mengingatkan untuk bersyukur. Terakhir 145. Wa katabna, dan kami tetapkan lahu, untuk Nabi Musa itu fil alwah, di alwah. Alwah itu naon? Lauh, fil alwah. Sering mendengar lauhul mahfud. Dan kami tetapkan untuk Nabi Musa itu fil alwah, di lauh. Min kulli, untuk tiap-tiap sayin, segala sesuatu, mau'idatan, itu ada mau'idah, ada nasihat-nasihat, wa tafsila, dan juga penjelasan-penjelasan, likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi begini nih, kan Nabi Musa itu mendapatkan sohifah itu, lembaran-lembaran, yang di dalam lembaran-lembaran itu terdapat hukum-hukum, terdapat aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan larangan ataupun aturan yang berkaitan dengan perintah. Di dalamnya itu terdapat ini amal, berbicara tentang amal, baik itu amal, kan kalau bicara amal ada dua tuh, ada amal perintah, ada amal larangan. Amal perintah itu amal yang harus dilakukan, itu kebajikan. Amal larangan itu amal yang harus ditinggalkan, atau dalam arti meninggalkan, yaitu keburukan-keburukan. Itu sudah ada tuh dalam itu nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan untuk segala sesuatu. Walaupun ya tentu Pak, tidak selengkap Al-Quran,
Kenapa? Itu kan nerimanya juga 40 hari 40 malam. Al-Quran kan 23 tahun itu Pak. Allah memberikan wahyu Al-Quran dengan 23 tahun. Di samping itu kan Al-Quran kitab suci terakhir. Yang namanya terakhir biasanya pelengkap atau melengkapi, atau yang namanya terakhir itu biasanya kan tidak akan ada lagi kitab gitu. Pasti itu kan aturan di dalamnya jauh lebih lengkap dan jauh lebih sempurna. Fahud maka ambillah, fahudha maka ambillah lauk tersebut yang di dalamnya tadi ada hukum, ada aturan. Bikuatin, sekuat tenaga. Maksudnya bikuah di sini bukan berarti lain artinya berat Pak. Kan lamun digambarkan mah dina film geuning sok aya geuning hese teh nyebut eta gedenya. Lain maksudnya mah bikuah tuh dengan sekuat tenaga tuh dengan sungguh-sungguh Pak. Ini kan Al-Qur'an nih. Al-Qur'an itu kan hampang Pak, secara fisik hampang. Tapi kita mengambilnya harus dengan kekuatan. Artinya harus betul-betul memahami dan mengamalkan Al-Quran itu kan perlu kekuatan itu. Wa'mur dan perintahkanlah qaumaka kaummu ya'khudhu untuk sama-sama mengambil. Jadi bukan hanya Nabi Musa yang diperintahkan, kaumnya pun diminta oleh Allah agar Nabi Musa pun ikut mengambilnya bi ahsaniha dengan sangat baik. Saurikum nanti akan aku perlihatkan kepada engkau wahai Musa darul fasikin, ya, tempatnya orang-orang fasik gitu. Maksudnya begini, bahwa ketika Nabi Musa itu menyampaikan isi dari kitab yang didapat oleh Nabi Musa, hasil pertemuannya dengan Allah di Bukit Tursina, kan nanti ada dua respon manusia, atau ada dua bentuk, dua model manusia yang merespon kitab itu. Ada yang menerima dan mengamalkannya, itu yang disebut dengan orang yang mengambilnya dengan kekuatan itu Pak. Ada orang yang meninggalkannya, yang meragukannya. Nah, orang-orang yang meninggalkannya, meragukannya, bahkan menentangnya, itulah orang-orang fasik Pak. Tapi tentu akan muncul kelihatan siapa orang beriman, orang fasik itu kalau Al-Qur'annya kalau kitab Tauratnya itu disampaikan dengan jelas, dengan tegas. Sarua Al-Qur'an juga begitu. Al-Qur'an ini kan Al-Furqan nih Pak, pembeda. Al-Qur'an baru akan terlihat gitu, dampak pembeda, ya, sebagai pembeda. Itu manakala Al-Qur'an disampaikannya dengan jelas. Tapi kalau Al-Quran disampaikannya dengan abu-abu, dengan samar, itu tidak akan jelas, tidak akan nampak siapa yang beriman, siapa yang munafik, tidak akan kelihatan. Kan abu-abu itu nyampaikan, akhirnya kan responnya juga abu-abu. Tapi kalau jelas, tegas, itu akan fungsi sebagai Al-Furqan itu akan terasa itu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.